Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sukses dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya malam ini? Semoga semuanya sehat, ya, semangat, tetap menjalani hidup dengan penuh inspirasi, menjalani kehidupan, menjalankan tugas kehidupan, ya, karena memang itu tugas kita dalam rangka mengumpulkan bekal amal untuk kehidupan kelak kita di akhirat terutama. Baik teman-teman semuanya, saya mau coba buat video malam ini mengenai dunia kesehatan sesuai dengan request dari guru saya, sahabat saya, teman diskusi saya, Bapak Posa Krishna dari Jakarta Barat. Kalau berbicara tentang kesehatan, saya lebih cenderung untuk membagi dulu secara besar menjadi beberapa bagian ya kesehatan. Jadi kesehatan itu dipengaruhi oleh 3 hal besar pembahasannya. Itu yang pertama, sebelum saya lanjutkan, ini saya pandangan kesehatan saya banyak dipengaruhi oleh pertama Tibbun Nabawi, yang kedua adalah TCM, tradisional Chinese medicine, tradisional pengobatan Cina, dasar-dasar pengobatan Cina, masuk teori-teori, kemudian dan psikologi ya, ilmu psikologi. Oke. Jadi kesehatan itu sungai besarnya itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah Qi atau darah. Bagaimana kondisi darah, karena darah itu adalah pembawa ya, apapun yang kita konsumsi ya, baik makanan maupun minuman, dia akan dibawa, akan masuk ke sungai darah dan kemudian disalurkan ke seluruh organ kita atau pemberi makanannya ini. Jadi kalau yang dibawa ini darahnya jelek, termasuk yang dibawanya jelek, maka dia pasti jelek kesehatannya. Kalau yang dibawa darah itu adalah bagus dan kondisi darahnya bagus, baik isi darahnya maupun sirkulasi darahnya atau pipa darahnya atau sistem peredaran darahnya bagus, dan dia. Yang pertama poinnya adalah tentang darah. Kayaknya poin besar pembahasan dalam Tibbun Nabawi itu banyak berkenaan dengan darah, sampai di dalam hadis tentang bekam contohnya, Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk berbekam ya, karena itu sangat bagus gitu ya, karena sangat bagus. Dalam bekam itu terkait dengan darah, pembahasan dengan darah, dan banyak hadisnya cukup banyak tentang bekam terkait dengan darah. Yang kedua adalah tadi yang pertama Qi ya, atau darah. Yang kedua adalah mengenai Qi juga di banyak tempat lain juga disebut Qi ya, Qi ya, atau bahasa lain kita bahasakan namanya energi. Jadi tubuh kita itu adalah kompleks dari bagian-bagian yang semuanya membutuhkan energi, membutuhkan kalori yang membutuhkan energi untuk melakukan aktivitasnya. Jadi bukan hanya darah yang kita butuhkan sebagai nutrisi, tapi energi itu penting ya. Ibaratnya itu rumah contohnya, itu listrik itu penting di rumah itu agar rice cooker kita hidup, komputer kita hidup, lampu hidup, TV hidup, itu butuh energi, itu butuh listriknya. Energi itu ada 2 sumbernya, yaitu energi bawaan yang itu berasal dari ginjal dan energi bentukan. Energi bentukan itu adalah kombinasi proses antara makanan yang kita masukkan ketemu dengan oksigen yang kita hirup melalui hidung dan masuk ke paru-paru, O2 dan makanan ya, dan nutrisi makanan atau kebanyakan karbohidrat, yaitu beroksidasi menjadi kalori, energi. Kemudian energi itu disalurkan ya melalui
saluran energi atau kalau kita sebut meridian dalam pengobatan Cina. Nah, kalau energinya itu tidak lancar contohnya, atau tersumbat, atau dia tidak cukup mensuplai energi, maka ya organ yang tidak cukup energinya akan lemah gitu. Nah, fenomena energi dalam tubuh manusia ini banyak contohnya ya, mudah saja. Contohnya gini, fenomena energi. Contohnya kalau kita habis makan, itu cenderungnya kita mengantuk ya. Itu fenomena energi, bukan fenomena darah. Nah, penjelasannya adalah ketika kita makan, maka tubuh itu akan memprioritaskan penggunaan energi untuk pengolahan pencernaan di dalam perut. Maka ketika energinya terbatas, maka tempat lain akan dimatikan, akan di-off-kan supply-nya. Maka mata udah mulai meredup, udah mulai ngantuk, itu sebenarnya energinya dikurangi gitu. Aliran jadi dikurangi karena fokus ke perut. Gitu. Nah, termasuk malam, kenapa ngantuknya malam? Karena energinya sebetulnya sudah banyak dipakai pada siang hari, maka tubuh berusaha mengoff-kan pada malam untuk tidur, untuk ngantuk, karena energi pada saat malam difokuskan untuk pembersihan, untuk detoksifikasi, untuk pembersihan dalam tubuh kita. Itu fenomena energi. Itu yang pertama tadi, kue darah, yang kedua adalah energi, dan yang ketiga penting komponen kesehatan yang menjadi perhatian kalau kita ingin sehat adalah tentang kue, ki, dan yang ketiganya sen. Sen adalah semangat hidup. Nah, jadi semangat hidup ya benar. Fenomena ini jelas bisa kita temui dalam kehidupan kita. Ada orang olahraganya bagus, energinya bagus nih, makanannya, paru-parunya juga bagus, darahnya juga bagus. Kemudian tapi karena ada kejadian tertentu gitu, anaknya meninggal atau orang terdekatnya meninggal, bisa jadi orang tuanya, anaknya, dan lain-lain, atau ada berita yang membuat dia shock gitu, maka semangat hidupnya turun, jelek gitu, lemas. Jadi kesehatannya langsung juga ikut, kondisi fisiknya ikut. Sebenarnya orang sedih itu langsung fisiknya semuanya akan mengaruh. Banyak orang sakit juga karena tadi sennya, semangat hidupnya rendah. Contohnya orang yang sudah putus harapan, hampir putus asa dari kehidupannya, maka dia cenderung akan lemas. Ya, bukan masalah energi ini, bukan masalah juga darah, tapi masalah sen atau semangat hidupnya. Ada orang yang secara fisik itu mungkin sudah lama banget ya, mungkin di pegunungan atau dalam kondisi perang dan lain-lain, suplai darahnya juga udah buruk, kemudian energi juga buruk karena suplai makanannya kurang, tapi semangat hidupnya sangat kuat untuk terus hidup, maka dia bisa bertahan juga. Nah, tetap bisa mengimbangi itu semuanya, membalance. Itu tadi. Maka pembahasan tentang kesehatan itu yang 3 faktor itu penting. Darah itu terkait dengan apa yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, kondisi darahnya, kemudian terkait nutrisi, nanti obat-obatan gitu. Qi itu terkait dengan energi, itu nanti terkait dengan olahraga juga, gerakan, pernafasan itu terkait energi. Nah, kemudian yang ketiga adalah sen, semangat hidup. Semangat hidup nanti terkait dengan perasaan, marah, sedih, cemas, bahagia, senang. Kemudian juga terkait dengan keikhlasan, kesabaran, menerima, dan lain-lain. Itu semuanya diperlukan sebagai unsur pembentuk dari kesehatan itu sendiri. Jadi kesehatan itu sifatnya holistik, tidak parsial itu. Kalau seseorang sakit jantung, maka kita hanya fokus jantungnya, itu menurut saya tidak tepat. Karena sakitnya jantung itu bisa jadi disebabkan oleh aliran energi ke jantungnya ada masalah, bisa jadi darahnya ada masalah, bisa jadi karena ada semangat hidupnya trouble karena suatu masalah. Maka saya dalam dunia kesehatan saya tidak terlalu setuju melihat kesehatan secara parsial, sepotong-potong, secara spesialis satu bagian tertentu, karena memang tubuh kita bekerja secara holistik, secara terintegrasi, secara saling mendukung. Itu saja. Ini video pertama saya untuk mengenai kesehatan sesuai dengan apa yang coba kami berikan yang terbaik, saya dan Pak Osa berikan, kami coba bahas. Ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Demikian, mohon maaf apabila tidak berkenan, dan semoga menjadi inspirasi
inspirasi bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.